Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang seringkali mengejutkan bagi khalayak. Salah satunya adalah informasi terkait dengan kasusnya Ustadz Yusuf Mansur dalam mengelola berbagai macam bisnisnya. Yang kali ini banyak sekali dari warga masyarakat maupun jamaahnya yang melakukan tuntutan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar investasinya dikembalikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini seorang ustadz yang punya spesialisasi dalam menyampaikan materi terkait dengan masalah zakat, sedekah, infak, dan sejenisnya. Dia yang selalu mengeluarkan agar umat Islam suka bersedekah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa sedekah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah utang piutang. Kalau kita punya utang, ini bisa diselesaikan dengan cara kita bersedekah. Usaha kita ingin maju, ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan cara sedekah. Konsep ini sebenarnya tidak salah, hanya penempatannya yang tidak pas. Sebagaimana kita ketahui kalau kita ini bersedekah maka diniatkan ikhlas lillahi ta'ala dan usahakan tidak punya pamrih apapun juga kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustadz Yusuf Mansur dalam sedekah menggunakan model kalkulasi matematika. Sedekah 1000 akan dilipatkan 10 kali menjadi 10.000. Sehingga terkadang ada umat yang cara menangkapnya hanya harfiah saja, sehingga harta yang dimiliki, harta satu-satunya disedekahkan, harapannya agar bisa mendapatkan uang yang berlipat-lipat. Dan tidak hanya itu saja, selain sedekah, Ustadz yang satu ini punya satu visi yang bagus, yaitu ingin mengembangkan ekonomi umat dengan berbagai macam cara. Bisnis yang dikelola, Ustadz Yusuf Mansur ingin punya bisnis yang besar yang bisa menjadi kekuatan ekonomi umat. Namun semangat yang dimilikinya tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial dalam mengelola bisnis. Mengelola bisnis itu tidak bisa hanya mengandalkan hitungan secara matematika saja atau hitungan di atas kertas saja. Bagi saya pribadi yang berkutat pada masalah konsultasi bisnis maupun coaching bisnis, bahwa bisnis yang utama sebenarnya terletak pada sumber daya manusianya. Bisnis tidak bisa dikerjakan dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Maka membangun bisnis yang besar kalau tidak diimbangi dengan sebuah sistem yang baik dan didukung oleh kemampuan SDM yang bagus. Kemampuan SDM ini ya mencakup kemampuan bagaimana cara dia mengelola usaha bisnis secara kompeten dan profesional, tidak hanya sekedar punya niatan baik saja, tidak hanya sekedar dia punya kemampuan di bidang agama, namun juga harus punya keterampilan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan hari ini banyak bisnis yang didirikan mulai perhotelan, kemudian biro umroh, penerbitan buku, ya. Kemudian PayTrend hari ini banyak mengalami masalah di lapangan. Dan ingat, begitu kita bisnis sudah mengalami problema terkait dengan masalah-masalah yang ada yang menyangkut segi integritas, kepercayaan, maka tentunya bisnis kita juga akan mengalami kendala untuk berkembang ke depannya. Sehingga mari bersama-sama kepada kita sekalian yang ingin berbisnis, upayakan bahwa Anda bisnis tidak hanya cukup dengan niat yang kuat, tidak cukup dengan hanya semangat yang menyala-nyala, tidak cukup hanya menggunakan landasan kaidah agama yang sempit saja. Namun bisnis yang kita kembangkan harus kita kembangkan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja yang waras. Itulah pesan saya kepada Anda yang membuka usaha atau akan membuka usaha, atau Anda pelaku bisnis. Jangan mudah Anda tergiur untuk membesarkan bisnis Anda
dalam waktu yang sekejap. Apa yang kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, kekayaan dalam waktu sekejap, maka bisa dipastikan juga bisnis kita hanya akan instan, hanya akan bisa bertahan pada beberapa tahun dan tidak bisa berlanjut. Padahal bisnis yang penting adalah survival, bagaimana bisa berkelanjutan, bisa melakukan kegiatan usaha-usaha yang sifatnya konsisten istiqomah dalam jangka panjang. Saya Suharno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.